Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jataya Rindra Nugraha, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk 0546000222. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, soalnya adalah buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Terus untuk nomor 2, buatlah 3 kelas turunan dari menu item. Lalu nomor 3, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua menu item dalam restoran. Keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan, dan seterusnya ya. Jadi langsung saja kita buat kodenya. Oke, mohon maaf karena kode yang terlalu banyak dan juga untuk mempersingkat waktu saya skip bagian modenya, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, untuk yang nomor 1 ini kita disuruh untuk membuat kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Lalu kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Jadi saya telah memiliki kelas yang namanya menu item ya, dimana menu item ini memiliki atribut nama dalam bentuk string, lalu harga dalam bentuk double, dan kategori dalam bentuk string. Nah, lalu metode abstrak tampil menu saya juga sudah masukkan di sini di file menu item ya, yaitu ada di sini public abstract void tampil menu. Semoga ini menjawab soal nomor 1. Selanjutnya untuk yang nomor 2 ya, kita disuruh untuk membuat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu kelas makanan, minuman, dan kelas diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Lalu implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Selanjutnya, kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon, double, dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nah, jadi saya di sini punya turunan dari menu item ini, yaitu kelas diskon, kelas makanan, dan kelas minuman. Nah, untuk kelas minuman ini itu ada atribut tambahan, yaitu jenis minuman ya dalam bentuk string. Yang makanan juga punya atribut tambahan, yaitu jenis makanan dengan variabel string ya. Lalu diskon ini juga termasuk dari turunannya menu item ya, yang bisa diimplementasikan melalui tampil menu. Semoga ini bisa menjawab soal nomor 2. Selanjutnya untuk yang nomor 3, yaitu buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Nah, di sini saya sudah membuat kelas menu ya, dimana saya kasih nama menu restoran. Nah, kelas menu restoran ini punya atribut array list ya, yang dimana ini untuk menampilkan daftar menu. Semoga ini menjawab soal nomor 3. Selanjutnya untuk yang nomor 4 adalah buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Jadi saya telah membuat kelas pesanan ya, yang dimana di dalam kelas pesanan ini terdapat atribut array list. Atribut array list ini digunakan untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Semoga ini menjawab soal nomor 4. Untuk selanjutnya, yaitu mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Jadi,
Konsep inheritance itu adalah konsep turunan ya, turunan dari kelas. Contohnya itu seperti kelas makanan itu turunannya dari menu item. Jadi makanan extends menu item. Dan juga diskon juga turunan dari menu item. Dan yang terakhir minuman turunan dari menu item. Kurang lebih begitu, dan semoga ini menjawab soal nomor 5. Oke, selanjutnya untuk penggunaan pengecualian yang mungkin terjadi. Untuk ini kita harus mempraktekkan dulu ya. Jadi kita harus jalankan dulu. Bentar ya, mungkin agak lama di sini. Nah, jadi untuk pengecualian ya, misal kita disediakan di sini angka 1 sampai 7, di mana ini untuk navigasi aplikasinya. Ketika kita ketik nomor 8, maka dia akan menampilkan peringatan. Tapi kita jalankan dulu di terminal Java restoran up. Oke, contohnya seperti ini. Ini di sini pilih menu 1 sampai 7. Nah, kalau kita isi dari angka 8. Nah, ini input harus antara 1 dan 7. Itu adalah pengecualian ya. Jadi semoga ini bisa menjawab soal nomor 7. Oke, selanjutnya program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item menu ke menu, item baru ke menu, lalu menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Jadi kita harus mencontohkan dulu. Misal untuk kelola menu restoran ya, untuk menambahkan item menu, kita klik angka 1, lalu tambah menu baru. Oke, tambah menu baru, nama menu misalnya pecel gitu ya. Lalu harganya kita masukkan semisal 5.000. Kategori makanan, jenis makanan, terus tingkat kepedasannya kosongkan saja. Nah, jadi untuk menampilkannya kita klik angka 7. Nah, jadi pecel sudah masuk ya. Lalu untuk menampilkan menu restoran juga tadi sudah dilakukan. Lalu menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya, lalu menampilkan struk. Oke, jadi kita harus memesan dulu. Kita keluar dulu ya, kembali ke menu utama. Kita buat pesanan baru. Misal kita input dulu nama pelanggan, misal Rudy gitu ya. Nomor meja 1. Nah, kita lihat menu dulu. Oke, sini menunya. Lalu kita pesan ya. Tambahkan item ke pesanan. Misalnya kita pesan nasi goreng gitu ya. Nasi goreng 1. ID menunya, jumlahnya misal 10. Catatannya kosongkan saja. Nah, di sini item berhasil ditambahkan nasi goreng. Lalu kita selesaikan ya dengan klik nomor 6. Nah, ini struk sudah dicetak ya. Lalu kita keluar dulu, kembali ke menu utama. Nah, untuk keluar dari aplikasi bisa klik angka 7. Nah, terima kasih telah menggunakan aplikasi manajemen restoran. Semoga ini menjawab soal nomor 8 ya.
Oke, yang terakhir adalah mengimplementasikan operasi input output ya. Jadi tadi kita sudah mempraktekannya, dimana ketika kita menambahkan item pada menu, dia akan menampilkan dalam bentuk file ya. Di sini terdapat tulisannya, perubahannya. Dan tadi kita juga sudah sempat mencoba memesan, dimana kita memesan nasi goreng. Lalu struknya akan dibuat dalam bentuk file. Semoga ini menjawab soal nomor 9. Baik, demikian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.